Iza salahat salahal jasdu kulluh wa iza fasadat fasadal jasdu kulluh. Di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal darah. Apabila baik yang segumpal darah itu, baiklah seluruh anggotanya, tubuhnya. Kalau buruk yang segumpal darah itu, maka buruklah seluruh tubuhnya. Wahia qalbun, dan dianya adalah hati manusia itu sendiri. Nah, jadi hati-hati mempunyai hati. Jangan sampai kita mengaku punya hati tapi sebenarnya tidak. Lata tutui, lata sumbe, itu berarti tidak punya hati lagi. Nah, ciri-ciri orang yang tidak punya hati itu tidak nampak dia nyelai kebenaran. Ciri-ciri orang yang punya hati atau yang masih terbuka hatinya itu nampak dia kebenaran. Sehingga dibagilah 3 komponen. Dalam batang kaji disebut yang pertama sekali adalah burak umum. Lain nampak kebenaran itu, tapi tidak betul jaleh. Burak itu arti kilek, tekilek, kepejam. Dia kok mengaji dan alangkah dan keberuntungannya, tapi tidak bisa nampak kebenaran secile. Itu namanya burak. Nah, yang kedua disebut bangsanya nuri. Nuri itu artinya nur, punya cahaya, tampak dengan jaleh dia. Bagaimana posisi dirinya dalam kehidupan, baik atau tidak. Bahkan nampak dia posisinya tadi baikkah menurut Allah atau buruk menurut Allah, tahunya dia itu. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum orang menghitungnya nanti. Nah, yang ketiganya adalah digolongkan kepada burung rambayan. Burung rambayan itu artinya adalah yang telah tetap hatinya, telah istiqomahnya di dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Lah menjadi penyakit dia kalau tidak dapat menambah menukuk pengertiannya tentang agama dalam hari Nasari. Minimal sekali seminggu. Lah merasa ruginya. Memang ada halangannya, uzurnya untuk menjalankan agama, taruhlah mengaji, tapi sesalnya bukan main. Seperti seseorang lupanya salat tahajud malam hari, pagi-paginya menangis, begitunya merasa kesal dengan tinggalnya salat tahajud. Padahalnya sekali itunya lupa salat tahajud tadi terkolok seumur hidup menanginya. Sehingga ditanyakan di pagi hari oleh muridnya, mengapa Tuan Guru menangis? Jawabannya, malam tadi aku lupa salat tahajud. Begitu penyesalannya karena tinggal melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau wajib tinggal. Itu rambayan istilahnya. Orang yang telah senantiasa tetap, ya, betul-betulnya merasa rugi kalau tidak dapat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali menuntut ilmu seperti kita ini. Nah, maka itu diabadikan dalam batang kaji sesuai dengan dalilnya, yaitunya di dalam surah Ibrahim kita temui bahwa Quran itu ibaratnya seperti batang kayu. Uretnya tahun jam tabua menjelo ke tanaman Allah Jalla Muhammad. Kemudian pucuk melembayawan biru. Bapilia ingo di situ. Koso borak tadi, kedua nuri, ketiga burung rambayan. Orang yang tak pernah merasakan baiknya pengajian itu, tandanya tidak masuk ke dalam kelompok itu. Di bawah burak itu. Di bawah burak tadi mungkin burung kak tua, ya, artinya tidak masuk dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, begitu sulitnya membuat batang kaji itu. Setelah dilahirkan batang kaji, itu diuji dulu bertahun-tahun. Disuruh jemaah tadi mendebat, menanya tentang batang kaji. Karena istilah yang dipakai itu kadang-kadang itu seperti yang tadi, tidak bisa dicerna sendiri. Osoborak kedua nuri, ketiga burung rambayan. Kemitu uninya. Itu perlu penerangan. Tidak mungkin dicerna sendiri-sendiri. Nah, maka disimpulkan batang kaji itu
dari awal sampai akhirnya kalau diputahabikan, apalagi kalau dilakukan, itu barangkali mendekati tidak ke sejam 45 menit baru selesai. Nah, maka oleh sebab itulah kita penggal-penggal batang kaji itu. Ada namanya batangnya, seperti yang tadi, menyodorkan penghargaan Quran kepada kita. Nah, kemudian ada namanya Tempo Adam. Ada judulnya Tempo Rahim. Ada judulnya Mengenal Diri. Ada judulnya Zikir Maut. Nah, aku nambah janjikan minggu lampau zikir maut, insyaallah beku kita putas ketek. Itu makan waktu hanya lebih kurang 6 menit lebih seketek. Nah, dan kemudian lihat itu adalah kaifiat zikir. Kemudian zikir itu sendiri dibagi-bagi zikir. Nah, dan berikutnya beku baru penutup. Penutup itu penuh dengan petata dan petiti. Ya, itu dilahirkan lama masanya membuatnya, menyusunnya. Nah, tetapi setelah tersusun, itulah manusia. Kadang-kadang lah begitu benarnya, lah begitu nampaknya kebenaran, tapi ada juga dan ingin untuk mendiskreditkan. Nah, kadang-kadang dikatakannya batang kaji tadi sejobang. Itu kan duroko namanya. Ya, itulah yang terjadi di permukaan bumi dari dahulu sampai kini. Asal kebenaran dilahirkan, pasti yang di luar burak tadi itunya akan mencaci, akan mencela dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ambo tetapkan pengajian itu di dalam bentuk baiat umum. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu lah benar-benar merasakan indahnya, benarnya pengajian itu, nah, itu jangan dicoba-coba mencari keburukannya. Berarti mengumumkan perang dengan Tuhan. Kalau diumumkan perang dengan Tuhan, siapa yang kekalah? Pasti kita. Maksudnya apa? Jangan sembarangan memutus baiat. Artinya, ambo boleh dicaci. Tapi yang pengajian jangan sampai dicaci, jangan sampai didiskreditkan, apalagi diburuk-burukkan pengajian. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu akan menerima sebagai sanksinya. Bukan doa ambo itu, tetapi adalah itu konsekuensi daripada pengajian Al-Quran dan Sunnah. Dari Nabi dulu sampai kini, orang-orang yang melanggar baiatnya dengan Nabi SAW, artinya memutus kebenaran Al-Quran dan Sunnah, tak percayanya lah, maka justru orang tadi mendapat siksa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dibunyikan tuh dalam zikir maut. Ya, kalau dilanggar janji itu, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Surah Al-Maidah ayat 3 boleh. Apa artinya tuh? Dikarenakan melanggar akan janji, maka kami berilah laknat. Laknat itu beresiko nanti dunia dan akhirat. Jadi laknat Allah tidak di dunia, tidak di akhirat saja, nanti kita akan masuk neraka. Di dunia pun kita akan menderita dibuatnya. Kalau lakukan ini laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila janji sudah dimungkirkan. Nah, dikaji itu janji itu. Apa yang dikatakan janji itu? Secara syariatnya, secara lahirnya itu yang tadi. Baiat. Walaupun kita tidak dibaiat, tapi sebetulnya kita sudah berbaiat dengan pengajian. Nah, yang kemudian janji itu adalah di waktu di alam roh dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ditawarkan, ditagih oleh Allah, apakah benar engkau mengakui aku yang Rabb kamu? Roh pada waktu itu menjawab, benar ya Allah. Syahidana, jelas oleh kami bahwa engkau yang Rabb kami. Apa itu yang dikatakan Rabb? Pengatur, pencipta, penentu. Itu Rabb. Jadi Allah itu diberi nama Rabb atau disebut dengan Rabb, artinya bahasa kita Tuhan. Mengapa? Karena Dia yang mencipta. Tidak ada satupun yang tidak Allah mencipta. Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir ke dunia kok diatur kok. Konengkan tinggi, konengkan ronda, konengkan kunyang,
nengkan merah, nengkan biru. Diatur tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nengkan bangsat, nengkan kayu, seluruhnya itu adalah merupakan variasi daripada kehidupan. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Diatur saudara. Hujan diatur, panen diatur. Bayangkan kalau hujan panjang saja hari. Apa nih kan kejadian? Beku zat cair. Darah kita di dalam tubuh beku. Tak bertahan kita lah hidup. Tak bisa kita bertahan hidup. Bayangkan kalau panen saja selalu setahun jadi. Maka zat cair akan mencair sadanya. Darah dalam tubuh kita akan mencair. Jua tak sanggup kita hidup. Nah diatur tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan, ada panen. Kalau di daerah yang banyak panennya, ada pula manusia makhluk yang hidup di situ disesuaikan suhunya tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur. Jadi tidak bisa kita tu melihat menakar seluruh ciptaan Allah tadinya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita saja, aturan mengenai diri kita saja tak bisa kita cover tu. Tak bisa kita bayangkan. Begitu luar biasanya aturan Allah Subhanahu wa taala tu. Sering disampaikan kita konon pertama sekali dulu hidup tu adalah jantung. Terakhir sekali nanti hidupnya adalah jantung pula. Jadi kalau jantung tak bergetar, tak bergerak lagi, tak memompa lagi, habis itu hidup. Nah, jadi itu yang pertama hidup, itu yang terakhir hidup. Maka di dalam korojo jantung tadi didukung oleh berbagai macam unsur tubuh. Ada namanya ginjal, ada namanya buah punggung, ada namanya liver, ada namanya tu empedu dan lain-lain sebagainya. Tak ganggu saja itu seketik diulah awak sendiri, mungkin melalui makanan dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan tidak baik terhadap diri pribadi kita. Ambo petangko bapak ibu-ibu jak tahun 2009 lai sakit. Rupa sakit tadi seketik cuma. Ada batu, lebih kurang batu tadinya berapa persen lah sentimeter di apa nama tu empedu. Itu cuma penyakit tadi. Sejak tahun 2009, akhir 2009, baru 2009 boleh petangko menjalang corona tiba terungkap penyakit itu. Kalau dulu macam-macam, dong ngecek sakit ginjal, dong mengecek sakit jantung koroner, dong ngecek jantung buang-buang dan lain sebagainya. Dokter tu menganalisa aja itu. Jadi artinya aturan Tuhan tadi kalau terganggu seketik saja diulah kita sendiri, maka itu membahayakan kepada diri kita sendiri. Nah, bapa dia terjadi itu batu di empedu tadi. Dia ulah ambo sendiri mungkin. Mungkin makanan tidak terkontrol. Ya. Mungkin tidur tidak terkontrol, mungkin istirahat tidak teratur dan lain sebagainya. Malumlah di dalam menyampaikan pengajian, sama tahu tuh. Pai sanjo pulang tengah malam pukul 2, pukul 3, tidak doke tuh. Sampai ke Maek, sampai ke mana? Tidak setahun 2 tahun tuh, berpuluh tahun. Sehingga konailah ada penyakit itu seketik. Wajar tak? Wajar. Kalau buatan kita, kalau aturan kita, habis sadonya tande sado tadi rusak. Ginjal rusak, hati rusak, empedu rusak, segalanya rusak, sampai jantung rusak, mati namanya. Dialah aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itulah yang kita renungkan. Pada suatu saat nanti dipelihara tidak dipelihara, nyo akan berhenti bekerja saudara. Namanya itu adalah ajal. Nah, ajal itu terbagi dua. Pertama ajal mutlak. Yang keduanya ajal ikhtiari. Apa artinya ajal mutlak? Ialah ditentukan oleh Tuhan sekian puluh tahun, 90 tahun kita akan hidup di permukaan bumi. Lah ada di tangan Tuhan. Kalau ikut tidak kita usik-usik, ya, maka tetap berjalan menurut mestinya sampai 100 tahun matilah. Tapi adonan ikhtiari, kita yang berpikir pula.
Kadang-kadang yang kita pikirkan tadi ndak ba acara nak mati dah. Ba anak lemak di awak. Akhirnya rusak tubuh kita, jiwa mati. Dan itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak perlu bisa bakjanya kita mentang-mentang kita berikhtiar, tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah caranya ndak jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi, ikhtiarkan tadi. Pernah berceritakan, ada orang dulu bunuh diri, ya, mati ikhtiari namanya, dak ajal mutlak. Lana ianya kata kurisi, nggak dipakai tali balati. Sudah itu diantaman kurisi tadi, kata gayunya, tapi seketik aja salahnya, bulu terbalik. Harusnya bulu bagayu tadi kok dong ke bagayu isu ke belakang bu. Ya, itu cokitnya pak. Nah neneknya ndak terbalik, kemuku puluh bulu tadi. Anak adi mati, minta tolong lah. Nah, jadi Allah juga yang menentukan segalanya. Jadi itu yang dikatakan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Kita perlu berikhtiar, perlu berusaha, perlu berdoa, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada yang baik, bukan kepada yang buruk seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, maka oleh sebab itu ndak dapat tidak setiap pribadi godang ketek tua muda. Kalau sampainya dijatakan sebegitu, tetap lewat. Kalau nya berikhtiar pula untuk selamat bisa. Itu sebabnya pengajian ko kadang-kadang sulit diterima. Lebih bisa kita memperpanjang umur. Adun menjawab tak bisa kerana ajal itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa masuk kita diberi hak ikhtiar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiarnya tope yang tadinya harusnya 70 tahun itu bisa berubah atau dirubah oleh Allah, bukan yang lain, berubah jadi 80 tahun tambah 10 tahun lain. Kau serang gencar-gencarnya kini Bapak Guru yang berbagai di internet. Cara memperpanjang umur. Ya. Banyak buya-buya itu mendebat dan membatalkan. Itu adalah kaji syirik, bukan syirik. Tapi itu adalah kaji yang wajar. Allah tadi yang mengatur, Allah yang menentukan. Bisakah Allah tadi merubah apa yang telah diatur? Kalau kita katakan Allah tidak bisa merubah apa yang diaturkan, itu berarti kita syirik. Tetapi kita harus katakan, tidak ada yang tak bisa di Allah. Walaupun lahnya tetapkan umur sekian, umur tadi 70, 80 bisa dirubah oleh Allah, bisa diperpanjangnya, bisa diperpendeknya di Allah sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan. Nah, untuk itu hati-hati. Nah, nak tambah umur dia nolak, hati-hati. Juga nak capek matinya, tantannya tak akan. Tak minum 3 hari jadi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tiap-tiap pribadi pasti akan melalui itu. Mati, maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, sebelum terjadi yang pasti tadi itulah kita perlu menyadari. Kecek Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum mati. Itu matikan tadi je artinya itu arti majas. Artinya bawalah dirimu kepada situasi mati itu sekali-sekali. Bawa dirimu kepada sesuatu yang pasti akan kamu hadapi itu nanti. Itulah zikir maut. Sehingga di dalam zikir maut tadi kita diajar. Tidak didengar dengan telinga saja doh. Tapi kita masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh batang kaji tadi. Contoh. Malasa air pemandian takonak kobek nelimo bakucung ngate je bawa orang banyak tegak sembahyang. Jangan didongak saja. Masuk kita ke kiun. Seolah-olah kita yang mati, kita mendengarkan ayat pemandian tadi, dan kemudian kita nan disolatkan orang, kita nan dijongok orang, kopan tadi berkobek limo, berkucung ngate je bawa, kita nan telah sampai ke kiun. Itu caranya mendengarkan pengajian. Sebab itu pasti. Nah, tapi kalau kita dongak-dongak saja, tidak masuk kita kepada alam itu, nah, maka efeknya tidak ada. Kurang efeknya terhadap diri kita sendiri.
Jadi yang harapkan kalau ambo putar berko batang kaji tadi, cuba lihat jati diri kita. Hati kita cari. Masuk kita ke dalam alam itu. Apa yang dibaca di dalam batang kaji tadi, kita berada di situ. Nah, contoh di bawah badan kekubuah, badan tergendeng seorang saja, badindiang papan sabila. Coba bayangkan dek kita di dalam itu. Kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pengajian itu akan membekas terhadap diri pribadi kita. Kita akan hati-hati dan kita akan tahu persoalan diri kita masing-masing. Disitulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kok kadang-kadang kan tak mau dah membawa diri kita ke kiun. Kok dia tak mau awak membawa diri awak ke kiun. Ya awak sehat juga baru. Disangka sehat kesalamuannya. Sangko noneh tengah padang kironya urek jawi-jawi penting pujuni apa dia dan sebagainya. Disangko hidup sampai godang kironya joget ke tugadi. Jadi jangan kata awak muda ndak kemati ndak kan kaki ndak. Sama sekali kan kaki. Oleh sebab itu dahuluilah itu. Ya, bawalah diri kita ke situ dan itu diatur atau disajikan di dalam bentuk batang pengajian. Insyaallah kita bukan. Nah, balik kita kepada persoalan pokok. Ada manusia itu yang baik, ada yang buruk. Yang baik tadi apanya? Hatinya. Bak kaji awal tadi baik hubungannya dengan Tuhan. Hablum minallah. Baik hubungan dengan Tuhan itu di dalam dua bentuk. Iktikadnya elok ke Tuhan. Yo taraso dan yo yakinnya nama Tuhan mencipta, Tuhan mengatur, Tuhan mendidik tadi. Tak ragu-ragunya. Itu berarti baik iktikadnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya dengan. Yang keduanya adalah baik ibadahnya kepada Allah. Ibadah yang lakukan, amal yang lakukan tadi hanya semata-mata menuntut ridho Allah. Menginginkan apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tinggi ya, tingkat keubudian ibadah seseorang. Jadi kalau nyo sembahyang, nyo cari, nyo harapkan apa? Apa yang ketujuh dari Tuhan. Di bawah itu ada apa yang nyo lakukan, ingin mendapatkan apa yang ketujuh dari awak. Jadi yo. Tapi jangan lupa bahwa yang ketujuh dari awak tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lope dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, berarti ibadah kita tidak benar kepada Allah. Jadi hati-hati. Orang yang elok tadi, elok i'tikadnya kepada Allah, elok ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya disebut hablum minallah. Betul-betulnya berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kemudian eloknya dengan manusia. Tidak bisa saja Tuhan saja. Apa tadi yang dikatakan elok dengan manusia? Elok i'tikadnya kepada manusia. Elok pula pengabdiannya kepada Allah. Apa i'tikadnya? Kalau nan ketik di depannya nya sayang. Kalau sama godang nya hormati. Kalau yang tua nya segani. Kini tidak berlaku amek tu lah. Wan kalau basuh jangan kenek kini ya anyi bu. Padahal dibandingkan awak jenyo, awak lah banyak berbuat salah. Nak ketek tadi, alun leh, lunadonya buat salah. Itu makanya disayang. Basuh sama godang kok dikacak longan bak longan, dikacak boti bak boti, awak mau lebih pada orang. Lebih tinggi bu sekolah nak. Sekolah di Amerika, di Mesir sekolah. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita bersobok dengan sama godang, anggaplah kawan tadinya banyak yang kan kita pelajari ini. Itu makanya orang-orang dahulu kalau bersuanya jo kawan, dia minta fatwa, tolong tunjukkan kesalahannya. Nah, begitu juga kalau bersobok dengan orang godang. Apa yang tampak di awaknya lah banyak makan asam garam, lah banyaknya berbuat baik daripada kita.
Akhirnya eloklah hubungan kita dengan manusia. Itu yang disebut muamalah. Hubungan antar manusia yang diwujudkan beko dalam selang pinjam. Ya, yang diwujudkan beko di dalam jual beli dan lain-lain sebagainya. Di situ diwujudkan, dibentukkan kebaikan kepada manusia tadi. Nah, kemudian baik hubungan dengan makhluk lain. Apa tuh ruang lingkupnya? Ma'ruf. Apa yang dikatakan ma'ruf? Kepatutan. Dan tak patut dibunuh dalam tanaman tumbuh-tumbuhan jangan dibunuh. Dan patut ditobang. Ya. Kau basuh binatang babiso, Nabi sekalipun sedang sembahyang, dia bunuh binatang babiso tadi. Itu berbuat baik kepada makhluk lain. Nah, ikut juga tak jalan lagi Pak Ibu yang berbahaya. Kok tiba di hutan kini kok digunduli hutan. Tu petang pernah di Medan di mana Natal tuh. Tu cerita orang dahulu tahun 70-an Pak jenjanya di Sikoko udara tadinya sejuk. Kini ange, baru itu hutan sudah digunduli, ditukar dengan sawit. Karena manusia mencari keuntungan lebih daripada alam tu, nyorusak alam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang orang baik, eloknya jo Tuhan, eloknya jo manusia, eloknya jo alam sekitarnya. Itulah Muslim sejahtera. Efeknya bukan besok saja, kininya akan merasakan itu bahagia hidupnya, santai hidupnya. Apalagi di akhirat besok. Jadi ada pengajian itu menafikan dunia, tidak ada dunia tadi, tidak guna. Karena 20 kini kok ada TV di rumah juga semua sekali. Ya, kok ada kendaraan, tidak boleh berkendaraan. Ya, kok di rumah tadi hanya cukup solai lapi aja tu tempat lolok. Banyak kini pengajian aja itu. Tu salah kaji itu. Badai salah kaji. Orang kalau ndak berdunia ndak diazab, ndak dibangkit besok. Kalau lahir seorang bayi ndak ada tanda-tanda kehidupannya, itu ndak dibangkit besok. Sehingga dikuburkan saja, mandiin saja, berasihan saja, kuburkan ndak bangkit besok. Begitu peran dunia. Jadi nan kita iyo perlu di awak dunia kau untuk menentukan besok. Bila obat besok tadi baik di dunia. Apabila baik kita di dunia kau dengan Allah, baik dengan manusia tadi, baik dengan alam sekitarnya. Selamat kita di dunia, selamat nanti di akhirat. Tak tanggung-tanggung orang kini dek cerdik leh nak elok dunia, nak selamatnya di dunia. Jadi itu di ILC itu TV1 tiap petang Selasa. Nah ada tu nanti ingin baik, bahas supaya baik dunia kau. Nah akhirnya berkesalah jalan karena tidak dituntun di agama, tidak tuntun di Quran. Dan paling kini kau kontradiksi adalah antara PKI dengan yang lain. Nah malam petang ada tu pengacaranya tadi, narasumbernya tu membicarakan Soekarno dulu dengan PKI. Nah membela PKI, katakan Soeharto itu terlibat di PKI. Apa gunanya terjadi yang semacam itu? Apa sebab? Karena mencari nenelok di dunia. Itu nampaknya. Akhirnya jadi ateis. Tak bertuhan. Hidup antam krono saja. Samuraso, samurato. Untuk uang, untuk awak. Segalanya uang untuk awak. Begitu jadinya hidup tadi. Akhir terjadi pembunuhan. Dek nak elok, buruk jadinya. Ikon yang disebut dalam batang kaji. Talampau dek mengojah, tatimbun dek mengoke, hilang dek mencari. Nyo nak elok je nyo, tapi akhirnya kacau balau jadinya dunia disebabkan itu. Sebabkan usaha mereka tadi. Jadi siapa nan orang baik, elok je Tuhan, elok je manusia, eloknya dengan alam sekitarnya. Elok di dalam pengertian agama, dalam pengertian Al-Quranul Karim dan Sunnah. Nah tentu yang buruk di luar itu.
di balik itu. Dan tidak baik hubungannya dengan Allah. Seolah-olah rasanya hidup di dunia kau dapat dikendalikan deknya semata-mata. Makin tinggi ilmu pengetahuannya, semakinnya rasanya mampu menghitam putihkan dunia, menjadikan dunia tadi menjadi baik. Nah, akhir-akhirnya tidak bisa mencapai kebaikan yang nyecari tadi. Itu makanya pekan dahulu kita sampaikan rusaknya alam ko. Apa kita istilahkan kerusakan alam tuh? Ndak berketentuan lain alam ko hidup ko ndak berketentuan lain. Itu namanya alam rusak. Ndak obe nembona tak obe lainan nan batil. Kalau nan elok nan buruk lah tentu. Pihak yang batil ndak boleh. Kacau balau kehidupan. Mengapa? Karena diulah manusia. Apa dalilnya Bu ya? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya keburukan, kebinasaan di darat dan di laut tidak lain tidak bukan adalah karena diulah tangan manusia itu sendiri. Bahasa tangan itu adalah kemampuan. Jadi mungkin ilmu pengetahuannya membuat celaka. Terjadi keangkuhan dari ilmu pengetahuan, terjadi kesombongan dari ilmu pengetahuan, itu berarti rusak disebabkan tangannya sendiri. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dikisahkanlah orang-orang yang buruk tadi itu oleh ayat yang kita baca tadi. Masaluhum kamasalil lazi istauqada narah. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan akan api. Nyonak torang, nyonak ange, nyonyalokan api. Falamma aboat, maka tatkala api tadi bercahaya, mahaulahu terhadap apa yang di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, mempergikan, melenyapkan Allah akan cahayanya, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan tinggallah mereka di dalam kegelapan, tidak melihat mereka. Itulah yang terjadi terhadap orang-orang yang buruk. Nah, tolong terjemahkan ayat itu. Kok kita bawa ke kehidupan kita di atas dunia? Seperti orang menyalakan api, mencari segala sesuatunya dalam hidup, cari harta banyak-banyak, mencari pangkat tinggi-tinggi, mencari pengaruh dan lain sebagainya. Setelah dapat, yang cahayanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Kekayaan malah menyiksanya, kedudukan malah mencelakakan. Apa yang dapatkan tadi tidak membawanya kepada kebenaran, dicabut keberkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi dulu mengatakan, ada salah satu yang aku takutkan di akhir zaman. Apa? Diangkat keberkatan daripada manusia. Hartanya tidak berkat. Pangkat jabatannya tidak berkat. Anaknya tidak berkat. Segalanya tidak berkat. Mengapa? Karena terlibat ke dalam kondisi orang yang tidak benar dengan Tuhan tadi, tidak baik sesama manusia, dan tidak baik dengan alam sekitar. Nah, tapi perlu digarisbawahi. Apakah seluruh orang yang seperti itu orang tidak baik? Bukan. Mengapa? Karena mungkin orang tadi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan atau dengan keburukan. Apa tanda-tandanya? Kalau orang baik mengalami itu diuji namanya di Allah. Bisanya lulus dari ujian itu bisa karena yang mempunyai dua sifat kata dulu, yaitunya sabar dan kemudian syukur. Kalau tiba di namburuaknya akan bersabar, tiba di naneloknya akan bersyukur. Maka saat itu Allah akan berikan jalan keluar dari apa yang hadapi selama hidup di permukaan bumi. Itu makanya para nabi itu tidak ada nanelok hidupnya tuh. Data saja hidupnya. Nabi Ibrahim sampai masuk api. Celeklah. Nabi apa ndaknya? Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Zakaria diari dari kepala sampai ke bawah. Nabi Muhammad SAW diusir-usir. Direncanakan membunuh, dikejar-kejar. Nah, jadi nanutang kita bukan lari dari masalah,
Tetapi utang kita, jadikan diri kita menjadi orang yang baik tadi. Itu baik dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam sekitarnya. Pada waktu itu akan tumbuh berkat. Kok miskin, kita miskinnya berkah. Kok kayo, kita kayonya berkah. Kok sakit, kita sakitnya berkah. Kok alim, kita alimnya berkah. Bisa dipahami itu? Apa artinya? Kalau sakit, dibawa juga ke tonola dek sakit itu tanda sakitnya diberkahi Allah. So ketu sehat dulu sekali 3 hari terkena tonola cuma. Sekali seminggunya mengenal diri. Tapi dek sakit pula alaja Allah berkepanjangan. Itu berarti penyakitnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sehat itu pula, apa yang dapat dia bawa kepada jalan Allah, kepada agama. Untuk menegakkan agama Allah, itu tandanya berkat. Kok kayu itu pula diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kekayaannya itu banyak tersimpan deknya di bank Tuhan. Apa yang dikecekkan bank Tuhan tadi? Yaitu harta yang dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah nanti nama pangkat jabatan bisa berkah. Kini di akhir zamannya Nabi kok diangkat besok Nabi ya Allah. Bisa kita buktikan, kita cari kini di mata kepala kita. Bara banyaknya itu orang kayu-kayu tapi hidupnya terlunta-lunta. Ya. Poinnya makan ke apa namanya tuh ke mall, ya, dia di mall tempat makan ya. Kalau udah. Nah, tiba di situ ditanyanya tukang edang tadi, bandunya makan le Pak. Nah nanti ambulun tiba lagi. Podol ko lah do, goreng ayam lah do, sumur ayam lah do, gulai ikan lah do, segalanya lah do, situ nasinya putih ranca. Nanti ambulun nanti tiba lagi. Nanti inyo tanya orang kantang bawa bui tak boleh lagi garam. Kekayaan jadi tong. Banyak kejadian yang semacam itu. Jadi sebelum terjadi di awal, carilah keberkatan tadi. Dengan apa? Perbaiki hubungan dengan Tuhan, perbaiki hubungan sesama manusia, dan perbaiki hubungan sesama makhluk. Bawa diri kita kepada hal-hal yang tidak kita pasti akan ke situ nanti. Yaitunya maut namanya, mati namanya. Kalau Abdul Somad kinilah rajin bonanya mengaji mati. Sebab manusia kau lah banyak kau tahu mati tapi tidak sadar mati. Nyusangko mati itu abi perkara. Sehingga nyucapkan apa lagi? Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sianu tadi sampai kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Ini betul ini enggak? Enggak Bapak Ibu yang berbahagia. Itu adalah menyesatkan itu. Istilah-istilah yang semacam itu. Seharusnya kalau ada orang mati nengka diucapkan selamat jalan enggak? Selamat ya jalan. Sebab mati tadinya bukan istirahat situ. Itu meneruskan perjalanan menuju sesuatu terminal lain disebut itu dengan mahsyar. Nah, jadi hidup kita ke dari alam roh dulu singgah di alam rahim. Di alam rahim singgah di alam dunia. Dari alam dunia singgah di alam kubur. Dari alam kubur besok singgah di alam mahsyar. Di alam mahsyar nanti singgah di alam mizan. Di alam mizan nanti singgah di alam sirat. Tiba di alam sirat nanti bersimpang dhuwur situ. Orang yang baik tadi hidupnya ke kanan, payahnya surga ujungnya. Orang yang tidak baik ke kiri, payahnya neraka lah nanya temui. Nah, jadi orang baik tadi dari dunia kau lah mendapatkan nikmat. Dalam kuburnya lah mendapatkan nikmat. Di mahsyar nantinya akan mendapatkan nikmat, dapat kesenangannya diberkati. Orang yang tidak baik di dunia pun celaka. Nah, fabima naqdihim tadi dengan sebab apa yang melupakan mereka, memungkirkan mereka akan janji, disiksa mereka dari dunia di akhirat. Sangkonya mati tadi elok, lebih pahit daripada dunia. Lebih pahit nanti lagi di mahsyar. Lebih pahit lagi akhirnya yang paling pahit sekali adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantengan masuk neraka. Nah, kalau tidak apa caranya leh? Jalan pintenya bah.
Diperbaiki hubungan je Tuhan dulu kok makan lama kok. Mungkin setahun 2 tahun belum tentu kena elok. Bau sawo kita nanti. Perbaiki hubungan sesama manusia baru. Alum bisa lagi cepet. Nah, belum bisa cepet. Cuma kita bau sawo. Usaha kita. Kalau nanti dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah elok hubungan dengan Tuhan. Alun lai dan sedang bau sawo serugo tu. Lah elok hubungan dengan manusia. Alun lai. Alun jawapannya. Tu ahli surga tu nam jawab Allah. Nanolah para wali, para rasul tu Allah jawapannya. Kalau kaji tak? Nan di bawah burung borak tadi menjawab nanti tidak. Mengapa tidak? Tidak ada usahanya untuk itu. Ngaji indah, beramal indah. Ya sembahyang lain, tapi sembahyang kurang sembahyang awak. Tidak ingin memperbaiki sembahyangnya. Bacaan-bacaan sembahyang tadi, pantangan-pantangan di dalam ibadah tadi, hendaknya cari lah. Contoh, banyak itu kami laki-laki. Sembayang tadi je sujud tabate antar rukun yang dengan tempat sujud dek kupiah. Tak sah sujud, tak sah solat. Asal tabate tempat sujud dengan apa yang ada di tubuh kita, selendang awak menjulai ke kian, sol dek kuah menjulai. Dia itu kita sujud, sedangnya sedang dipakai, batal sujud. Buat saja 3 helai di situ membatasi berikut kon yang kita. Batal sujud. Sujud kita kon yang saja nanti caca hidung tidak sah sujud. Hati-hati. Lebih-lebih kudusi. Kalau betul lakuang kudusi tadi je hendaknya tersawak dagu apa. Jangan tersawak kon yang. Nah, kadang-kadang kan kon yang tadi bersawak. Dia nak jangan nampak dia orang tu terlampau dia mengajar. Kenapa perlu gunanya nelayan tak boleh tampak dia orang? Boleh tampak dia orang tetapi tidak itu tujuan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tergantung kepada kita selama kita hidup di permukaan bumi. Nah, bapa caranya jalan pintai tadi nak masuk ke surga tadi, bebaskan diri daripada syirik. Murah cuma. Jangan tak bawa syirik mati. Kalau landak tak bawa syirik mati, pasti masuk surga. Sekalipun membawa dosa segoni, sepuso. Dipanggang besok dosa tadi. Selama apalah tu dia api neraka namanya. Habis masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok syirik nanti bawa mati tadi, ndak habis dia api neraka, ndak bisa dimakan dia api neraka syirik tadi dah. Tu makanya orang syirik kekalnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dua kerja kita di samping kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan makhluk, dengan belajar seperti nan kini, dan kemudian secepatnya kita harus membuang syirik yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai terpasangkan, tersamakan Tuhan tadi jangan lain. Jangan sampai harapan kita sama kepada yang lain daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai takut kita dibawa takut kepada yang lain, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanjo tadi dan pernah tu titik imato dan mendengar pernyataan seseorang jenderal Nurmanal Gatot Nurmantio. Apa jenjanya? Hari ini sudah habis takutku. Hanya tinggal satu lagi takut tadi itu. Kepada apa aku takut? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi takut ke orang lain. Habis hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti syiriknya lebih itu. Nah, itu nan kita harus usahakan secepatnya. Kok dapat di rumah tadi ada orang menjual kaligrafi. Boleh kaligrafi yang menyangkut dengan syirik. Contoh surat apa namanya tu seperti kecil Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tu ancak ditulis tu. Tapi orang tak takut kini lah dia tu. Sehingga ahli-ahli grafi tadi je dia apa tadi tu kaligrafi tadi, ndak itu nanya buat dia apa? Ayat kursi lah. Itu nanya buat. Bukan tak boleh rancak tu. Ayat kursi tadi je tu menolak setan jahili tu. Nah, nampak ya bona tu lo iko ayat surat Talak. Tu dibuatin kaligrafinya tu.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Dia nama sekali itu kaligrafi itu. Apa namanya tuh? Ayat kantong atau ayat 1000 dinar. Yang syirik dah ada singgung-singgung. Padahal malah terjebak kepada syirik. Mengapa terjebak kepada syirik? Lanyo katakan ayat tadi nan kemenetang karosoki. Lanyo katakan ayat itu nan kemai hilangkan daya setan je ibili. Jadi yo rumi kaji ko bapak ibu yang berbahagia. Ndak namo sepintai lalu. Tapi kita simpul-simpulkan boleh. Baca rohnya nak dapat masuk surga kok mati kita bisa hilangkan syirik. Melang syirik murahnya. Tuhan sadonya ndak ada lain deh. Nyon mengaturnya dan mencipta. Yo nyonya yo ndak. Lah padek kita seperti itu hilang takut kena lain hanya takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mati kita sekalipun membawa dosa pasti surga tunangan. Ya, kemurahnya masuk surga tu. Tak mahal surga tadi doh kalau oleh pandai. Tapi akan terlampau sulit surga kalau kita tidak pandai. Nyawa ke masuk surga kiranya kena rokok jua payah. Nah, jadi banyak sekali terjadi yang semacam itu. Nyo cari nak elok tetapi berkatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah di dalam kegelapan la yubsirun. Anda abelai tempat dia. Tak tentu leh hak batil, tak tentu leh mana yang benar. Akhirnya nyo katakanlah dirinya sendiri yang benar, orang lain salah. Ya, tu dan celik dulu tu di dalam apa namanya tu Facebook. Tu Ustadz Abdul Samad itu kan Uwais, kan itu kependekannya enggak? Itu diartikannya dek Buya itu apanya? Ujian akhir semester. Teragak mona deknya mengecilkan orang lain itu enggak akan masuk surga itu, walaupun mematuhi alimnya, karena memburuakkan orang. Jangankan memburuakkan orang, keburukan orang kalau kita beberkan berarti kita masuk neraka. Orang yang baik itu adalah orang yang menyembunyikan aib seseorang. Kini buya dunia nanya aibkan, nanya diskreditkan. Bahkan masuk neraka ke surga. Tidak elok hubungannya zaman manusia. Itu terjadi hari ini. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangan sampai kita tidak diridhai oleh Allah, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pilih. Dan kayukan kau tetapi dicabut keberkatan, dan miskinkan kau tetapi dan beri keberkatan. Mana kau pilih? Nah, dia nomor 3 pilih, nomor salah satu aja pilih. Biarlah miskin asal diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok dapat iyo ndaknya? Kayo iyo diberkati yo pulo oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ndak kena go diajan milih itu. Sodo orang pandai itu. Tapi yang milian tadi itu wajan tuh. Biarlah miskin asal diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dah mau tiba seorang tuh, wajan tuh. Sebab kalau kayo ndak diberkati tadi menyusah, menggaduh, membawa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Summun bukumun umyum fahum la yarji'un. Peka. Sumun itu artinya peka. Bukmun bisu. Sumun bukmun umyun buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali lagi kepada yang baik. Jadi kalau lakon naik kita dek tu lah di luar garis yang tadi ya Wak. Borak indah. Jadi nuri tidur, apalagi burung rambayan, maka pada waktu itu akan pokak lai telingo, akan bisu lai mului, ya, maka mereka itu tidak bisa kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau terjadi pekak tadi? Tabalik pendengaran, tabalik penglihatan, tabalik ucapan.
Apa arti terbalik tadi? Nan nelok terkecek memburuak terkecek nelok. Tak ada keseganannya le berbuat buruk tadi. Bahkan yang anggap itulah yang baik. Pernah dengar ceritanya Syekh Bir Ali di Tikamwang di Palembang dia mana namanya? Pernah dengar tak? Itu karena terbalik itu mencari. Nyo sangko Buya tadi itu mengancam kehidupan radikal. Sehingga ingin bunuh untung oleh tangan negara tidak mati. Pernah mendengar di Palembang ini terjadi seorang imam sholat di rakaat pertama datang jamaah seorang membawa ladi yang tajam pancung sekali lihi tadi mati imam. Tabalik. Padahal itu orang yang akan menyelamatkan ini. Tak akan bisa selamat dah. Kalau tidak ada imam-imam, tidak ada buya-buya, tidak ada siapa tadi, tidak ada syekh-syekh tadi, tak akan selamat. Lain mungkin kita memperbaiki hubungan dengan Allah kalau tidak melalui guru-guru kita, tidak bisa. Itu makanya di dalam batang kaji pun disebut hati-hati berguru. Tidak guru dan memperlu Quran sunnahnya memperlu. Jadi walaupun guru tadi segodang daku serobannya tapi bertantangan dengan Quran dan Sunnah, itu bukan guru. Nah, kini kan terbalik. Yang penting kini apa? Penampilan. Dibuat seroban godang-godang, dibuat baju tadi, nah, akhirnya wak lanjut dibuya seorang saja. Tidak aja itu doh agama tadi. Agama itu isinya yang penting. Itu makanya kita tidak pernah mencari Abdul Somad tu pakai jubah. Ini tahu kaji itu. Itu makanya kita cari itu Adi Hidayat tadi tidak pernah pakai serban. Biasa-biasa saja. Ya. Kalau dia yang sabuk pula aja itu kok terlampauan. Bukan tidak ada serban, banyak cuma serban tadi. Tapi bukan itu yang kita cari di dalam kehidupan. Kualitasnya yang kita utamakan di dalam kehidupan. Nah, jadi peka, tak mengerti, tabalik pandang, tabalik ucapan, sumun, bukmun, tabalik celik. Ya, nan elok tercelik buruak, nan buruak nampaknya ndak elok. Nan menguntungkan dicelik itu sebagai kerugian, nan kerugian itu nan dikatakan keuntungan. Nah, panjang ayatnya tuh. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Atau seperti hujan yang turun dari langit. Di dalamnya kegelapan, guru dan petir kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Mereka jadikan anak jari mereka tadi untuk menyumbat dua lubang telinga mereka. Karena sangat petir. Karena takut mati. Baitunya mendengar kebenaran, tak sukanya oleh mendengar kebenaran. Seolah-olahnya sumbek telinganya. Ya, tak tolok dia mendengarkan kebenaran tadi leh. Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sa'iq. Wallahu muhitun bil kafirin. Padahal Allah tadi meliputi orang-orang yang kafir. Kita artikan saja. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir kilat menyambar pemandangan mereka. Tadi itu kilat nampak seketik kebenaran. Kullama adha'a lahum ma syaufihi. Tatkala terkilat tadi dia jalan selangkah. Wa iza azlama alaihim qamu. Kalau terjadi gelap kembali mereka berdiri tidak tentu arah. Walau sya'allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki memadamkan Allah akan seluruh cahaya tadi terhadap mereka. Da bela nenelok yang buruk yang kena hak yang batil lai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Kalian tak sulit memahami dia. Nah, murah sajanya memahami kaji. Dan pertama, jangan sampai menjadi orang buruk. Jadilah menjadi orang baik. Caranya apa? Bina hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekitarnya. Dan kedua, jangan dinanti pandai wak mengaji dulu maka kedapat masuk surga. Sebelum pandai mengaji,
tapi kita dalam kondisi menuntut, masuk ke surga ndak aku mati. Caranya apa? Bebaskan diri daripada syirik. Nah, 6 ketiga, masuklah kepada alam-alam yang telah dipastikan manusia tadi akan ke situ nanti. Manusia pasti akan mati. Manusia pasti akan masuk kubur, pasti akan dimandikan, pasti akan disolatkan. Bawa diri ke kiun, bawa perasaan kita ke kiun. Itulah yang akan membuat kita sadar sesadar-sadarnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita pakai waktu 6 ini, lesai. 6 ini cuma lah maunya. Lebih entah 3 oleh dati agak. Ya.